satu. Ini adalah hanya jadi ini dengan N-1 itu, dengan N itu FBB-nya satu. Itu adalah prima relatif ya. Jadi kalau U10 itu adalah elemennya adalah dari 1 sampai 9 ya. Tetapi yang kita pilih yang dia prima relatif dengan 10 atau FPB-nya dengan 10 itu sama dengan satu. Kira-kira berapa saja ini? 1379. Oke, 1, 3, 7, 9. Oke. Sudah tahu belum Putra? Kalau ini Putra. lumayan bisa lah ini kalau yang ini. Oke, Kalaupun kayak yang bagus. materi kemarin itu Bu, Oke, ya, kebetulan kalau yang ini, kalau yang U itu operasinya perkalian. Kalau yang kemarin minggu lalu itu Z10 itu bilangan hitungnya. dulu 10 gitu ya, tapi operasinya penjumlahan ya. Kalau operasi penjumlahan itu tidak ada karakter ada UN di sini. Jadi untuk group dia itu elemennya adalah dari 0 sampai N-1. Jadi kalau kita tulis ZN ya, ini saya tulis kecil aja ya. Seperti ini ZN itu adalah ini sebenarnya indeks ya. Jadi ini karena susah ini ya. Jadi kalau ZN itu jadi dia fraksinya penjumlahan berarti anggotanya itu mulai dari 0, 1, 2 sampai eh, N-1. Ya, itu kalau ZN ya seperti ini. Nah, pada materi grup sebelumnya kita sudah untuk ZN terhadap olahan itu merupakan grup ya. Jadi kalau ZN terhadap operasi penjumlahan itu merupakan grup. Jadi minggu lalu sudah kita tunjukkan bahwa 3 itu adalah anggota dari ZN. Nah, kemudian kita mau menuliskan 3 itu anggotanya apa saja ya. Nah, siklis 3 itu sesuai dengan definisi dari siklis itu adalah suatu eh, apa isinya ya, isi dari siklis 3 itu adalah elemen-elemen yang mempunyai karakter seperti ini. Jadi 3 pangkat N gitu ya. Kemudian N-nya adalah eh, bilangan bulat. Nah, ini kalau operasinya perkalian seperti ini. Kalau operasinya perkalian. Tetapi, sebentar. Kalau operasinya penjumlahan, maka dia eh, apa tandanya itu bukan 3 pangkat N, tetapi N kali 3. Ya, kali N gitu. Ya, eh, sama N-nya adalah anggota bilangan bulat. Ya, ini kalau penjumlahan, ya penjumlahan. Kalau ini perkalian. Ini operasinya penjumlahan, ini perkalian. Jadi yang minggu lalu kita itu mencari siklis 3 yang operasinya penjumlahan. Jadi operasinya apa? Anggota dari siklis 3 itu kita tuliskan berarti N-nya bilangan bulat, kita ambil yang mulai dari 0 ya. N-nya kita mulai dari 0 atau mulai dari 1 boleh, tapi nanti dia akan kembali ke 0 lagi ya. Jadi ini bisa mulai dari 0, bisa mulai dari 1. Ini untuk yang penjumlahan ya, untuk Z10. Jadi kalau untuk yang Z10 waktu itu 3 kali N. Untuk N-nya adalah anggota dari ZN sendiri, yaitu dari 0 sampai 9. 0 sampai 9. Jadi kita cuma ngambil yang elemen 3 saja,
Berarti ini eh, tiga ini adalah mewakili tiga elemen Z. Tiga elemen N ini ya. Jadi kita N kalau N-nya 0 berarti 3 kali 0 0. Kalau N-nya 1 berarti 3 kali 1 3. Kalau N-nya 2 3 kali 2 6. Kalau N-nya 3 3 kali 3 9 gitu ya. Terus kalau N-nya eh, 4 berarti 3 kali 4 12. 12-nya ini modulus 10 ya, modulus 10. Jadi adalah 2 ya. Kemudian eh tinggal tiga tiga ditambah 3 tambah 3-nya ya. Jadi 3 kali 5 15. 15 modulus 10 adalah 5 gitu ya. Kita teruskan sampai ini nanti 8. Kemudian ditambah 3 itu 11 modulo eh berapa modulo 10. Sebentar ini 15, 18 ya. 21 itu 7 ya, 7. N-nya 7, 21 modulo 10 berarti 1. Kemudian tambah 3, 24. Tambah 3 lagi eh 27 ya. Jadi 7 tambah 3 lagi 10. 10 modulo 10, 30 modulo 10 itu 0. Jadi dikembali lagi ke 0 dan seterusnya nanti dia akan kembali lagi ke bilangan seperti ini. Ya, jadi cukup sampai di sini saja kita ambil yang satu siklus saja. Oke. Oke, sampai sini sudah paham, Putra? Nah, Ibu, coba. Yang N-nya itu nya itu dari sininya kan dari yang soalnya. Iya, tiganya itu adalah tiga itu adalah elemen Z10. Iya, iya. Oh, dari ini. Dari yang tiga itu. Nah, Hmm. Kalau N-nya jadi N-nya adalah bilangan bulat, bebas. bebas. Ya, jadi Batas apa? tak hingga sebenarnya. Oh, sehingga Ya, sebenarnya. cuman karena ini namanya grup Oh, siklis, grupnya 10 ya siklis. karena grupnya siklis, jadi setiap 10 elemen Oh, dia akan kembali lagi. oh berarti 10 berarti. Iya, yang kembali lagi seperti semula gitu. Jadi membentuk suatu siklus gitu ya. Jadi kalau Z10 berarti 10 setiap bilangan dia satu siklus. 10 bilangan lagi satu siklus. Tapi isinya sama antara satu dengan siklus yang lain itu sama elemennya. Jadi kita tidak perlu teruskan. Kalau misalnya dia sudah membagi ke elemen itu selanjutnya dia Udah. akan sama. Jadi kita cukup menekan satu siklus saja di sini. Oke. Nah, Ngerti. nanti nanti boleh dicoba lagi sama Putra, dicoba. Kalau N-nya ini tadi kan Sampai 10. 10 gitu. ini kan sampai 10 ya. Jadi kan tadi kalau Nah, oh iya N-nya balik lagi. iya Kalau balik 33 lagi. dia balik lagi. Iya, seperti itu. Jadi itu Kamu udah 10. untuk penjumlahan seperti ini kita menguraikan elemen-elemen siklis tiga. Ya, untuk operasi penjumlahan. Nah, tapi kalau untuk operasi perkalian, nah kita akan coba ini kalau operasi perkalian berarti kita pakai rumus yang ini, pakai rumus yang ini. Ya, jadi kita pakainya 3 pangkat N. Tiganya adalah dari elemen 3 ini ya, dari elemen 3. Jadi sebenarnya rumus umumnya itu adalah siklus A sama dengan A pangkat N gitu ya. Gitu. Ini rumus umumnya seperti ini, tapi untuk operasi perkalian. Oke, mudah-mudahan bisa dibahas untuk putra maupun untuk yang lain, ya. Oke, eh, kita akan lanjutkan sekarang ini untuk yang siklis 3. Siklis 3, Meva mau coba menjelaskan ke temennya. Oke. Mm-mm.
Untuk proses itu, hmm, jadi 7. Hmm. Satu. Oke. Ya, Oh, kalau berarti dilanjutkan ini gimana? ngambilnya dari ini ya, Bu? Dari Kenapa? yang tadi ya? Iya. Dari yang bukan kayak yang tadi 1, 2, 3 sampai 10 lagi, bukan? Kalau itu tadi yang Dari operasinya penjumlahan. 5 apa itu? Tadi operasinya penjumlahan. Oh, beda. Perkalian jadi ngambilnya yang udah diketahui berarti U-nya ya. Untuk yang operasi perkalian kita menggunakan rumus yang 3 pangkat N. Ya, Hmm. kalau untuk yang penjumlahan kita menggunakan eh, yang 3 kali N. Jadi beda beda operasi, beda rumus untuk mencari elemen eh, N-nya. siklisnya. N-nya, Bu. Kalau N-nya, N-nya bilangan bulat. kalau yang atas kan yang penjumlahan, apa, N-nya, oke ya. Mulai N-nya mulai dari nol. Ya, Ya, ini boleh juga. Ini boleh juga. Jadi kalau kalau N-nya mulai dari nol berarti sebentar. Ini kita eh, kalau mulai dari nol berarti. boleh ya, boleh mulai dari nol, boleh mulai dari satu. Tapi nanti dia akan membentuk satu siklis. Jadi kalau misalkan Oh iya, N-nya masih nol, siklus. N-nya nol berarti 3 pangkat nol satu, 3 pangkat satu 3, 3 pangkat 2 9, 3 pangkat 3 7, plus 10 berarti 7. 7 gitu ya. Terus kemudian kalau N-nya 4 berarti 3 pangkat 4 81, 81 Satu. modulo 10 itu satu, balik lagi dia. Oh iya, balik lagi udah. Jadi kalau sudah ketemu bilangan yang sama, itu berarti sudah cukup apa satu siklusnya berarti dari 1 sampai 7 saja. Berarti kita kurang kita tutup ya. Berarti seterusnya dia akan sama ya, akan sama karena ini kan siklis ya. Jadi dia membentuk suatu siklus. Jadi anggotanya kalau misalnya di sini U10 itu ordenya U10 kan cuma 4 ini ya. Orde U10 itu kan 4. Orde itu adalah banyaknya elemen ya. Banyaknya elemen dari U10 itu cuma 4. Berarti siklusnya itu elemennya hanya 4 saja. Jadi setelah 4 elemennya, nanti dia akan kembali lagi, 4 lagi akan sama, 4 lagi elemen akan sama gitu. Karena dia membentuk siklus. Ya, karena U10-nya elemennya 4 maka siklusnya itu isinya 4 elemennya. Kalau tadi Z10 itu orde dari Z10 itu adalah 10 maka elemennya itu banyaknya 10. Banyaknya 10. Ya, tapi banyaknya 10 itu tergantung dari apakah dia grup siklis atau bukan. Ya, kalau kita cek untuk yang siklis 3 dari Z10 itu ada 0, 3, 6, kita urutkan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi ternyata siklis 3 itu sama dengan Z10. Nah, artinya apa? Kalau siklisnya itu sama dengan grupnya, elemennya, artinya adalah Z10 itu adalah grup siklis. Ya, jadi kalau grup siklis itu berarti eh, apa? Jumlah elemennya sama dengan jumlah dari siklis tiganya itu sama dengan jumlah elemen pada grupnya. Ya, tapi kalau misalnya kita ambil elemen yang lain, eh, mungkin dari 1 sampai 10 tadi ambil nol misalnya. Nah, itu elemen nol itu atau siklis nol itu dia cuma satu saja untuk ini ya. Jadi kalau misalkan saya ambil nanti untuk operasi penjumlahan Z10 ya. Jadi kalau untuk yang nol itu berarti rumusnya nol kali N ya. Atau
nol kali N. Cuma satu, 0 nol kali doang N, berarti ya. iya, jadi cuma satu dia. Karena untuk berapapun N, dia nilainya cuma 0 saja. Ya, kalau kalau seperti ini, dia berarti jumlah elemennya tidak sama dengan Z10. Berarti 0 itu bukan generator. Ya, kalau siklis N-nya itu sama dengan elemennya itu sama dengan grupnya, maka dia dikatakan generator. Tapi kalau seperti 0 ini dia tidak sama elemennya dengan Z10, maka 0 bukan generator dari Z10. Ya, kita coba lagi misalnya, ini saya hapus dulu untuk yang biar nggak bingung. Oke, ya. Nah, sekarang kalau misalnya untuk yang satu, misalkan saya ambil siklis satu untuk Z10 ya, berarti kan rumusnya adalah satu kali N ya, karena dia penjumlahan pastinya Zn-nya itu penjumlahan, maka ini kita akan bisa tentukan berapa elemennya ya. Jadi berapa saja nih elemennya kalau kita mulai N-nya dari 10, Putra, 10 coba ya dong. saya cek. Nggak, Sat- nggak balik lagi kan lu ya. Kalau Coba N, ini kalau kalau satu gitu, satu. kalau N-nya 0 berarti berapa? Oh ya, N-nya nol, nol. 0. N-nya satu, Satu, N-nya 2, dua. 2. Oh iya, Seterusnya, balik lagi nanti ya. Kan iya, ngedumnya 10 juga ya. iya. Iya. Jadi ini nanti 11. 9, eh, masih 9 10 ya. sorry. Terus kemudian 10, N-nya 10 kan 10. 10 modulo 10 adalah 0. Jadi balik lagi dia. Ya. Ya, berarti dengan demikian ini banyaknya elemen dari siklis satu itu sama dengan banyaknya elemen dari Z10. Berarti ini Z10. Sama dengan Oh, Z10. Berarti dengan demikian eh satu itu adalah generator. Ya, satu itu adalah generator dari Z10. Oke. Oke, nah itu bisa kita eh, apa lanjutkan. Misalnya saya ambil anggotanya 2 dari Z10. Kita coba tentukan apa saja elemennya. Oke. Apa saja nih Putra? nol, nol, dua, Heeh. empat, Iya. nol, dua, empat, dua lagi dong. Eh, nol, dua, empat, berapa sih? Nol, dua pangkat satu, dua pangkat dua, dua Bukan pangkat bukan enam. pangkat, bukan pangkat ya. Kali ya? Iya kali Tiga, kalau enam, penjumlahan ya. Oke. enam, 6 terus delapan, 8 terus eh, 0 lagi ya. Itu nol. sudah. Oh, ini nggak bisa jadi Z10 berarti ya? Iya, berarti dia tidak sama dengan Z10. Empat, lima, Oke, kalau hanya tidak sama dengan lima. Z10 berarti 2 bukan generator. Oh, Ya, jadi 2 itu bukan generator Z10. iya dari Z10 Oh, gitu ya. Jadi 0 tadi juga bukan generator, satu itu generator. generator, 2 Ah, bukan generator ya karena jumlah elemen dari siklisnya itu tidak sama dengan Z10-nya atau dari grupnya. cukup, cukup. Iya. Jadi nanti coba sendiri ya. Ini kan tadi baru kita cobanya 3 elemen saja ya dari 0, 1, 2, dan 3 ya tadi. Masih ada elemen yang lain yaitu dari 4 sampai 9 dicoba. Apakah mereka ada yang generator atau bukan dari Z10 ya. Nah, itu kalau operasinya penjumlahan. Jadi pakai rumusnya adalah 3 kali. Kalau ini A ini ya. Jadi kalau ini berarti untuk yang operasi penjumlahannya berarti A kali N. Ya, A kali N.
N-nya. Itu untuk operasi penjumlahan. Jadi sebelum kalian menentukan elemen-elemen dari suatu siklis, harus tahu dulu operasinya penjumlahan atau perkalian supaya kalian bisa menentukan elemen-elemennya ya apakah pakai rumus yang A pangkat N atau pakai pakai rumus A kali N. Ya. Oke. Bisa dipahami ya? Insya Allah, insya Allah. Kalau Oke. U itu perkalian, Ya, kalau Z itu apa tadi itu? penjumlahan. 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 Ya. Kalau ZN operasinya penjumlahan. Kalau UN operasinya perkalian. Ya. Sudah mengerti. Oke. Sekarang coba tadi dilanjutkan sama Meva ya. Untuk yang tadi gimana Meva? Untuk yang siklis 3 dari U10 ya. 3 elemen dari U10. Ya. Jadi tadi sudah dituliskan sama Meva tadi. 3 pangkat N. Ya. N-nya adalah oke, tadi Meva ngambilnya N-nya dari 1. Jadi dia nulis jadi tulisan seperti ini ya. 9, 9, 7, 1, 1. Ya. Oke, kalau kita lanjutkan nanti akan balik lagi ke 3. ya 9 dan seterusnya gitu ya. Jadi kita eh, harus waspada karena UN-nya ya. Jadi U10 tadi itu elemennya atau orde dari U10 itu cuma 4. Jadi siklisnya, elemen dari setiap siklisnya itu tidak boleh lebih dari 4. Ya, ordenya itu tidak boleh lebih dari 4. Karena kalau lebih dari 4 berarti salah ngitung kitanya ya. Oke. Nah gitu. Jadi ini ternyata elemennya sama dengan U10. Jadi kita bisa simpulkan di sini bahwa eh, 3 itu adalah generator, ya, generator dari U10, ya, karena eh, apa siklis tiganya sama dengan U10, gitu ya. Jadi 3 adalah generator. Nah, ini bisa kita lanjutkan. Bagaimana kalau untuk yang lain, yang 7 misalnya? Siapa yang mau coba? Desanti, coba untuk yang Iya, Bu. bisa nggak untuk yang siklis 7 apa saja elemennya? Mulai boleh N-nya mulai dari 0, boleh mulainya dari 1. Baik, Bu. 7 pangkat 1, 7. Mm-mm. Terus, 7 pangkat 2, 9. oke, 9. Mod Terus, 9, mod, mod 10, 9. mm-mm. Terus, 7 pangkat 3, 343. mm-mm. Modulus 10, Mm-mm. 3. 3. Oke, terus 7 pangkat 4, 2401. Modulus 10, 1. 1. Ini akan ada lagi nggak? Kembali lagi ke 7, Bu. Kembali lagi ke 7. Oke, jadi ini eh, berarti sama dengan U10 ya. Oke, kalau sama dengan 10 berarti 7 generator bukan? Generator. Oke, jadi 7 adalah generator dari U10. Oke, gitu ya. Jadi kita bisa mencari elemen-elemen dari dengan menggunakan rumus. Jadi kita bisa sudah kita coba ini yang kalau siklis 1 berapa
elemen. Kalau siklis satu elemennya berapa? Satu. Satu. Ya cuma satu aja. Berarti kalau gitu satu generator bukan? Dan Bukan. Oke, sekarang kita coba kalau siklis ada satu lagi elemennya 9, 9 generator bukan? Coba elemen dari siklis 9 apa saja? eh Biar gampang ya kalau untuk menghitungnya gampang. Kalau operasinya penjumlahan berarti dari satu elemen ke elemen yang lain itu tinggal ditambah ya. Jadi misalnya dua siklis dua itu elemennya misalkan untuk n sama dengan nol berarti ya nol setelah itu ditambah dua semuanya ya karena 2 kali n itu ditambah dua nol tambah dua dua tambah dua 4 gitu seterusnya. Tapi kalau tiga pangkat itu sama dengan kita mengalihkan. Ya, jadi misalnya ini 9 pangkat nol misalnya satu 9 pangkat satu 9. Ya, 9 ini kan dari satu kali 9 gitu. Sekarang 9 kali 9, 81. 81 modulus 10 berarti satu. Jadi selesai di sini. Ya, balik lagi. Ya, seperti itu. Berarti ini satu dan 9 juga bukan generator dari U10. Ya, yang bukan generator U10 itu adalah berarti 3 dan 7. Ya, 3 dan 7 generator dari U10 ya. Sementara 1 dan 9 bukan generator dari U10. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Insya Allah. Bisa ya? Insya Allah. Oke. Ini saya hapus ya. Jadi jangan lupa dicatat ya. Atau misalkan mau difoto juga boleh difoto. Oke, sini saya hapus dulu semuanya. Kita akan coba latihan 3.7 ya. Kita akan tunjukkan bahwa U15 itu mempunyai 6 subgrup siklis yang berbeda. Ada yang sudah mengerjakan? Oke. U15 elemennya apa saja? Anggotanya apa saja? Oke, satu, dua, empat. Sebentar. Empat, 7, 7, 8, 8, 11, 13, 14. 14. Oke. Berapa elemennya nih? Berapa order dari U15? 8. Ya, jadi order dari U 15. Order. Berarti itu juga nanti lebih dari 8 ini ya kayaknya. Oke, kalau U15 ini identitasnya apa? Satu, elemen identitasnya satu. Ya kalau tadi nol. nol. Oke, jadi kalian tadi untuk yang eh siklis nol dari Z10 tadi isinya cuman di dirinya sendiri. Jadi kalau elemennya itu merupakan elemen identitas, maka siklis dari elemen identitas itu cuman satu elemennya yaitu dirinya sendiri, ya.
Ini juga untuk yang U15 itu elemen identitasnya 1. Maka kita bisa tanpa menghitung lagi, kita bisa eh, apa, menuliskan bahwa elemen dari siklis 1 itu adalah dirinya sendiri ya. Jadi cuma mungkin elemen identitas itu adalah generator ya, karena dia cuma 1 elemennya ya. Nah, sekarang kalau untuk yang 2, apa saja boleh, boleh. Nah, oke, 1, 2, 4, terus Dua. 8, terus Satu. kan 8 tuh 2/3 ya. Kalau 2/4 16 sih. Satu. Modulo 10, modulo 15 balik 1 Satu. lagi ya. Oke, balik 1 lagi. Berarti kalau gitu kita cukupkan sampai 8 karena selanjutnya elemennya ada, jadi ini 2 seperti ini. Nah, sekarang untuk yang siklis berapa saja? 1, Hmm, 4, 1, 4, dan 4. 1 dan 4 ya. Karena nanti kalau kita eh, apa untuk 4 kuadrat adalah 16, 16 modulo 15 itu adalah 1. Berarti dia sudah balik lagi ke 1. Salah. Oke, sekarang kita coba untuk yang 7. Siklis 7. 1, 7, terus ada lagi 4, 3, 13, ya. Terus udah, oke. Balik lagi nanti ke 1 ya, ya. Sampai di sini saja. Ya. Nah, selain tadi yang saya bilang, kita kalau operasinya perkalian itu berarti saat dari satu elemen ke elemen lainnya tinggal dikalikan, bisa juga kita ambil inversenya, yaitu untuk menghitung 13 tadi ya. Nah, 13 itu kan lebih dari 10. 13 itu modulo 15 itu sama dengan -2. Jadi 13 eh, modulo 15 itu sama dengan -2 ya. -2. Berarti kalau misalnya nilai 11 pangkat 4 ini tadi 1, 2, 3 pangkat 4 misalnya, berarti ini negatif 13-nya negatif negatif 2 dikalikan 7 berarti negatif 14 mau 15 di 1 ya. 7 terus mana 8 ya. Coba sekarang untuk yang 8, siklis 8 apa saja elemennya? 1, 2, 1, 4, 8 ya. 8. Oke, 1, 8, 4, terus salah kok 64. 8 kali 8, 64, 64 modulo 15 ya betul 4 ya. Terus kali 4 kali 8, 32, 32 modulo 15 berarti 2. 2. 2 kali 8, 16, 16 modulo 15, 1. Berarti sudah balik lagi ke 1. Oke, ya. Seperti ini untuk yang 8.
Nah, sekarang setelah 8 berapa? 11 ya. 11. Oke. 11 pangkat 0, 1. 11 pangkat 1, 11. Ya. 11 kali 11. 121 ya. 121 modulo 15. Berarti 1. Berarti balik lagi sudah. Ya. Oke. Kemudian 13. Siklis 13. Apa saja elemennya? 1, 13 sudah pasti ya. Untuk N-nya 0, 11. Nah, 13 ini bisa kita tulis negatif 2 ya. Jadi negatif 2 kali 13 itu negatif 26. Negatif 26 modulo 15 itu berarti sama dengan berapa? 7. Atau kalau bingung, Atau kalau bingung bisa eh, ngitung juga boleh. 13 kalau biar nggak bingung 13 kali 13 juga boleh. 169 berarti berapa itu? 4 ya. Oke, terus 7. Terus Jangan 13 kali 7 balik lagi ke 1 ya. Balik lagi ke 1 ya. Jadi seperti ini. Oke, jadi ini sudah semua. Oh, satu lagi 14. Siklis 14. Berarti 1, 14. Balik lagi 1 ya. Oke. Coba kita lihat. Ada nggak yang sama di sini? Dari siklis 1 sampai siklis 14 itu ada yang sama nggak elemen-elemennya? Yang mana? Oke, 2 sama 8 sama. Terus? 7 dan 13. Oke, 7 dan 13 sama. Ya, ini jadi yang 2 sama 8 sama elemennya. 7 dan 13 sama elemennya. Oke, dari siklis-siklis ini dari 1 sampai 14 itu ada yang generator nggak? Nggak ada. Jadi kalau gitu U15-nya grup siklis bukan? iya Kalau Bu. ah, generator berarti dia grup siklis bukan? Bukan. Bukan ya. Karena tidak ada generatornya. Bukan grup siklis. Nah, jadi kita menunjukkan bahwa dari U15 itu ada 6 subgrup siklis yang berbeda. Ya, di sini kita lihat grup siklisnya ternyata siklis 1. Nah, kalau yang sama berarti kita salah satu saja. Boleh siklis 2, boleh siklis 8. Kemudian ada siklis 4, siklis 11, siklis 14 ya. Nah, ini ambil salah satu saja, boleh 17, boleh 7 atau boleh 13. Jadi semuanya kalau ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ya. Jadi 6, ini ada 6, ya. Jadi betul, ternyata dari U15 itu ada 6 subgrup siklis yang berbeda. Ya. Nah, jadi ini U15
U15 itu bukan grup siklis, tetapi siklis-siklis dari U15 tadi itu membentuk grup siklis. Ya, jadi dia dikatakan subgrup siklis yang berbeda. Ya, nanti kalian bisa cek menggunakan eh, tabel Kelly apakah betul dianya grup atau bukan dari eh, 1 sampai 6 subgrup tadi. Ya, coba kita cek kalau elemennya cuma identitas, jadi pasti dia akan merupakan grup. Ya, kalau elemennya eh, 1 sama 4, ya 1 4, ini juga 1 4, ini eh, 1 4 4, ini 1, ini juga grup. Ya, kalau elemennya eh, 1 dan 11, ini juga 1 dan 11, berdasarkan teorema bahwa kalau grupnya berhingga, maka untuk menunjukkan dia subgrup atau bukan, cukup ditunjukkan dia tertutup terhadap operasinya. Ya, jadi ini 11 11 121 modulo 15 1. Jadi ini grup juga, ya, di eh, 1 11 1 14, ya 1 14, 1 14, 14 kali 14, 196. 196 modulo 15 berarti 1 ya. Oke, berarti di sini dia grup juga. Jadi sudah ada 1, 2, 3, 4 ini grup. Nah, sekarang untuk yang salah satu saja, du, untuk yang siklis 2, ya, itu ada 4 elemennya, 1, 2, 4, 8. Apakah dia tertutup atau tidak? Ya, jadi untuk menunjukkan grup yang berhingga cukup ditunjukkan dia tertutup atau tidak. Jadi tidak usah kita mengecek sifat-sifat grup yang 4 itu, tidak perlu dicek. Ya, cukup dicek satu saja, yaitu dia tertutup atau tidak. Oke, Oke, 2 kali 2, 4, 2 kali 8, 2 kali 8, 2 kali 4, 8, 2 kali 8, 16, modulo 15 berarti 1, ini 8, ini 1, 32 modulo 15 berarti 2, 8 kali 2, 16, berarti dia modulo 1, modulo 15 berarti 1, 8 kali 4, 32, modulo apa? 15 berarti 2, 8 kali 8, 64, modulo 15 berarti 4. Ya, jadi ini semuanya elemennya sama dengan elemen dari siklis 2 atau siklis 8. Jadi ini juga grup. Ya, dengan cara yang sama kita bisa ngecek pakai tabel Kelly untuk elemen siklis 7 itu adalah 1, 7, 4, 13. Atau bisa ini diurutkan juga bisa. Urutkan. Ya, jadi itu 1, 4, 7, 13. 1, 4, 7, 13. Jadi di sini di struktur aljabar ini tidak banyak hitung-hitungannya ya, namanya sederhana. Seperti ini ya. Kalau kita operasikan elemen itu ini 4, 7, 12, 4, 16, modulo 15 jadi 1, 4 kali 7, 28, modulo 15 itu berarti 13. 4 kali 13, 52, modulo 15 berarti 7. Ya, 7 kali 4, 28, modulo 15 berarti 13. 7 kali 7, 49, modulo 15, 49 berarti 4.
7 kali 13 itu 91, modulo 15 berarti 1. Ya. 13 kali 4 itu 52, modulo 15, 52 berarti kurang 45. 7 gitu ya. 13 kali 7, 1, 91, berarti ini 1, 13, 169, modulo 15, 4. Ya. Nah, ternyata ini semuanya tertutup terhadap operasi perkalian. Ini juga grup. Ya, jadi ada 6 subgrup yang berbeda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan betul ternyata mereka adalah subgrup ya. Subgrup dari U15 ya. Jadi, tapi subgrupnya itu subgrup siklis ya. Karena tadi ada siklis 1, siklis 2, siklis itu ya. Jadi 6 subgrup siklis yang berbeda. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Oke, saya bisa minta tolong salah satu untuk screenshot ininya ya. Kalau saya full kan gini nggak keluar ininya, nggak keluar saya snooping toolnya tidak keluar, jadi saya nggak bisa screenshot di sini. Oke, siapa yang ini yang bantuin untuk screenshotnya? Udah. Oke, nanti kirimkan ke saya. Oke, kita coba untuk U4 grup siklis atau bukan. Kalau dia grup siklis, apakah 3 dan 5 itu adalah generator dari U14? Ada yang sudah mencoba belum ini? Meva udah belum? Oke, ini bisa untuk nanti dikerjakan di rumah saja kalau gitu ya. Untuk yang ini, latihan 3.8 nanti silakan dikerjakan ya. Jadi eh, dicek dulu apakah dia grup siklis atau bukan. Kalau dia grup siklis, apakah elemen ini merupakan generator atau bukan, nanti coba dicek. Oke, saya akan lanjutkan ke materi berikutnya. Ini saya hapus semuanya ya. Sudah di screenshot ininya? Oke, saya hapus ya. Oke. Nah, ini sama seperti tadi ya. Yang kalau yang tadi dari U ya, UN-nya. Nah, sekarang ini adalah elemen dari ZN-nya ya. Jadi apakah siklis 20 itu dan siklis 10 di Z30 nanti disuruh menuliskan semua elemennya. Kemudian minta juga elemen dari siklis 3 dan siklis 15 ya. Terus kemudian elemen dari subgrup 2 dan 3 untuk U5 dan juga 3 dan 7 untuk U20 ya. Jadi nanti kalian betul menuliskan anggotanya dari siklis 20 dan 10 di Z30 dan dari siklis 3 dan siklis 5 di Z18 nanti kalian bisa menemukan suatu pola ya, polanya yang sama sehingga nanti di kemudian hari bisa menduga kira-kira generatornya elemen apa gitu ya. Sama untuk yang itu operasi penjumlahan, untuk yang UN itu adalah operasi perkalian ya. Nanti kalian coba. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya. Oke, ya. Nah, di awal bab 3 kait dengan grup siklis, waktu itu sudah saya uraikan ya bahwa elemen-elemen dari grup siklis itu pada suatu siklus tertentu dia akan kembali lagi
ya berawal lagi dengan siklus yang sebelumnya ya. Jadi setiap kalau misalnya dia ordernya adalah 4 misalnya ya, suatu grup itu order dari grupnya 4, maka setiap elemen dia membentuk satu siklus. Kemudian 4 elemen berikutnya juga satu siklus, di mana elemen berikutnya atau siklus berikutnya itu sama dengan siklus sebelumnya, ya. Jadi seperti itu, sehingga kita bisa mengidentifikasi pada suatu n tertentu dia akan kembali lagi eh, nilainya dengan yang siklus sebelumnya. Nah, di sini kita lihat kalau untuk order grupnya adalah 4 atau order elemennya adalah 4, maka kalau N-nya sama dengan eh, N-nya bilangan negatif, A pangkat negatif 4, itu nanti elemennya sama dengan A pangkat 0 sama dengan A pangkat 4 gitu, karena dia balik lagi ke siklus yang di awalnya gitu ya. Nah, kalau kita lanjutkan, maka eh, kalau kita mulai dari A minus 1, pangkatnya minus 1, maka dari A minus 1 sampai A pangkat 3 itu ada 4 ya, ada 4 perbedaan pangkat, ada 4. Seperti yang di awal itu juga perbedaan pangkatnya ada 4. Jadi setiap 4 pangkatnya itu dia akan sama dengan perpangkatan yang 4 yang sebelumnya. Demikian juga kalau kita mulai dari A-nya adalah negatif 1 pangkatnya, maka dari negatif 1 ditambah 4 pangkatnya, itu nanti elemennya sama. Jadi A pangkat minus 1 sama dengan A pangkat 3 sama dengan A pangkat 7. Itu nanti satu siklus juga. Begitu juga kalau kita mulai dari A pangkat negatif, maka nanti 4 berikutnya, pangkat 4 berikutnya, maka A sama dengan A kuadrat, sama dengan A pangkat 6, itu elemennya sama. Demikian juga untuk yang ini, A pangkat negatif 3 sama dengan A pangkat 1, dan seterusnya. Nah, seperti itulah kita menentukan elemen dari suatu grup siklus. Oke, itu adalah ilustrasinya. Oh, oke. Nah, oleh sebab itu di sini ada teoremanya bagaimana menentukan eh, sebentar, kriteria bahwa suatu elemen itu sama dengan elemen yang lain ya, sama dengan elemen yang lain. Nah, kalau satu elemen sama dengan elemen yang lain, ini artinya berarti dia ada di siklus yang berbeda ya, ada di siklus yang berbeda. Jadi eh, kalau pangkat n-nya kita lanjutkan terus, maka pada eh, perpangkatan tertentu itu nanti akan sama nilainya. Nah, bentuk dari teoremanya seperti ini. Misalkan G adalah suatu grup dan A itu adalah elemen dari G. Nah, jika A mempunyai order hingga ya, jadi ordernya banyak ya, kita tidak bisa menghitung elemennya. Contohnya apa untuk grup yang ordernya tak hingga? Grup yang hingga, kalau order dari Z5 berapa? 5. Order dari Z10, 10. Order dari eh sebentar, tadi teh U15 tadi berapa ordernya? Iya, terhadap perkalian kalau U ya. Berapa tadi yang kita 8. 8 ya. Order dari U15 tadi 8. Nah, itu tadi order dari grup yang berhingga ya. Jadi kita bisa menghitung banyaknya elemen dari grup-grup tersebut. Nah, sekarang untuk yang tak berhingga, sebagai contoh, kalau saya tanya berapa order dari himpunan bilangan bulat Z, berapa ordernya? Apakah kita bisa menghitung banyaknya elemen Z? Tidak. Tidak bisa. Berarti kalau gitu ordernya
Tahingga. Hingga ya, karena kita tidak bisa menghitung banyaknya elemen kan. Kalau himpunan bilangan bulat itu kan dari negatif tak hingga sampai tak hingga ya, jadi banyak sekali sehingga kita tidak bisa menentukan ordernya. Demikian juga untuk kalau misalnya bilangan asli berapa ordernya, tak hingga juga ya, karena kita tidak bisa menentukan banyaknya elemen. Kalau himpunan bilangan real tak Tahingga. hingga ya. Dan juga kalau misalkan mau bilangan rasional, berapa order? Tak hingga juga ya. Jadi ini adalah order-order dari bila himpunan-himpunan yang ordernya tak hingga ya. Jadi kalian bisa melihat bahwa himpunan-himpunan ini ya itu ordernya tak hingga. Oleh sebab itu di dalam menjelaskan struktur aljabar ini saya menyederhanakan eh, pemahaman, menyederhanakan konsepnya dengan memilih eh, grup-grup ya yang berhingga ya berhingga sehingga kalian bisa mudah memahami konsep dari grup, konsep dari subgrup, konsep dari grup siklis dan seterusnya itu dengan lebih mudah karena kita tahu banyaknya elemennya sehingga kita bisa membayangkannya lebih mudah. Nah, di sini dikatakan jika A mempunyai orde tak hingga, maka semua pangkat berbeda dari A adalah elemen-elemen grup yang berbeda. Ya, jadi kalau misalkan saya ambil Z-nya ini, misalnya A adalah anggota dari Z, ya, A anggota dari Z, maka untuk menentukan berapa A siklis A-nya, ya, nah kita bisa eh, kalau Z tadi operasinya penjumlahan, jadi kita bisa menentukan A kali N, ya, N-nya eh, tak hingga, N-nya himpunan bilangan bulat, ya. Nah kita bisa mulai N-nya itu adalah eh, negatif tak hingga, ya. Kalau negatif tak hingga kali A, ya kita nggak tahu berapa ya. Jadi kita bisa tulis titik-titik saja berapa, ya. Kemudian eh, kalau saya ambil jadi ini kalau A-nya misalnya negatif 1, berarti bisa kita tulis negatif A. Kalau N-nya 0, ini berarti 0. Kalau 1 berarti A. N-nya 2 berarti 2A, dan seterusnya. Ya, ini kita lihat bahwa kita tidak bisa menghitung banyaknya elemen dari siklis. Ya, nah, kita lihat sini elemen dari siklis A itu semuanya berbeda. Ya, tidak ada yang sama elemennya. Yaitu dimaksud dengan ini. Jika A mempunyai orde tak hingga, maka semua pangkat berbeda di A adalah elemen-elemen grup yang berbeda. Ya, karena di sini tidak ada pengulangan di sini karena kan dia tak hingga ya, dia tak hingga. Jadi siklusnya itu cuma ada satu, yaitu siklusnya yang isinya itu adalah elemen dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Dan itu sampai berapa kita tidak tahu, ya. Nah, sebaliknya jika A itu mempunyai orde yang berhingga, ya tadi sudah kita bahas, ordenya berhingga, sebut saja N ordenya, maka siklis dari A itu bisa kita jabarkan. Ya, jadi mulai dari elemen identitas E, ya kemudian A pangkat 1 A, A pangkat 2 A kuadrat, dan seterusnya sampai A pangkat N-1. Ya. Nah, kemudian nanti kalau A pangkat N, dia akan kembali lagi ke E lagi. Ya, kemudian untuk A pangkat N plus 1 nanti kembali ke A. A pangkat N plus 2 dia akan kembali A kuadrat. Begitu seterusnya. Jadi dia membentuk suatu siklus, ya. Dia akan membentuk suatu siklus, ya. Sehingga pada suatu N yang tertentu dia akan sama nilainya, ya. Kalau dia sudah sama nilainya berarti dia sudah berbeda siklusnya.
ya sudah berbeda siklusnya. Jadi antara satu siklus dengan siklus yang lain itu bisa sama elemennya ya. Pada suatu tentu di sini tulis n-nya A pangkat I, ya, yang satu lagi N-nya A pangkat J, ya, jadi pada A pangkat I misalnya di siklus yang pertama misalnya ya, kemudian A pangkat J-nya ada di siklus yang kedua, ya, itu seperti itu. Jadi pada suatu N tertentu itu nanti dari dua siklus yang berbeda kita bisa dapatkan nilai yang sama, ya. Nah, bagaimana menentukan bahwa A pangkat I itu sama dengan A pangkat J? Yaitu jika N-nya, N itu adalah order dari eh, ini ya, order dari elemennya, yaitu membagi I dikurang J. Jadi misalnya, nanti kita coba ya. Jadi tadi untuk yang jangan yang U. Misalnya Z3 aja ya. Z3 itu, saya ambil Z3 terhadap operasi perkalian. Ya, terhadap operasi perkalian itu elemennya adalah 1 dan 2. Ya, jadi ini Z3 terhadap operasi perkalian 1 dan 2 ya. Kemudian itu yang untuk perkalian ya, untuk yang perkalian. Nah, kalau misalnya Z3 terhadap operasi penjumlahan, ya, maka nanti elemennya adalah 0, 1, 2. Ya. Jadi nanti harus diingat kalau Zn ya terhadap operasi penjumlahan itu adalah grup ya. Tetapi kalau terhadap operasi perkalian hanya Zn yang tertentu saja yang merupakan grup. Itu Zp di mana P adalah bilangan prima. Ya, P-nya adalah prima. Jadi Z3, 3 adalah bilangan prima, maka Z3 terhadap operasi kalian itu grup. Ya. Z5, 5 prima, maka Z5 terhadap operasi perkalian dia grup. Ya. Tetapi Z4 terhadap operasi perkalian itu dia bukan grup. Ya, jadi harus hati-hati pada Zn, pada himpunan bilangan bulat modulo N, ya, Zn, kita harus lihat operasinya apa. Kalau operasi penjumlahan berarti berlaku untuk N berapapun. Tetapi kalau terhadap operasi perkalian yang merupakan grup hanya untuk N yang sama dengan bilangan prima. Ya, jadi itu harus diingat. Nah, akibat dari teorema ini tadi, ya, maka kita bisa tahu bahwa untuk suatu elemen A dari suatu grup G berlaku bahwa order dari elemen A itu ternyata sama dengan order dari siklis A-nya. Ya, kalau A itu sebagai elemen di sini, kalau siklis A itu dia sebagai grup. Ya, jadi siklis A adalah subgrup dari G. Sementara A elemen dari G. Ya, jadi ternyata order dari elemen A itu sama dengan order dari siklis A. Ini apa ya? Baik. Oke, untuk bisa dipahami sejauh ini, nanti kita bisa mulai. Ya, nanti mungkin bisa dibaca lagi pelan-pelan, ya, dibaca lagi pelan-pelan supaya bisa memahami maksudnya. Oke. Ya, ini lebih ya, jadi udah jam 3.45. Oke, itu saja untuk hari ini. Ya, ternyata kita cuma habis berapa halaman aja ya. Eh, ya, jadi belajar struktur aljabar harus pelan-pelan ya. Kalau ini apa materi
Ini yang saya bilang tadi untuk suster Rajabara ini sudah saya sederhanakan ya. Dan saya eh, memilih materi ini saya bisa dipahami dengan mudah ya. Nah, kadang-kadang kalau anak yang pintar mungkin dengan cepat bisa memahami ya. Tapi kalau misalnya eh, kurang itu ya, cek lagi. Sebelum paham, baca lagi pelan. Kalian coba latihannya, mudah-mudahan nanti kalian bisa 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 mengikuti materi berikutnya nanti. Oke, ada pertanyaan? Siapa yang belum? Al-Wahdi ini bisa bisa diikutin, Bisa, Bu. bisa ya. Alhamdulillah. Oke. Eh, ya akan tutup ini materinya. Ya, sobat saya mau dulu screenshot dulu. Boleh dibuka kalau yang tidak ada, boleh dibuka kameranya. Yang tidak ada kendala, silakan dibuka kameranya, kecuali ada kendala. Oke, sebentar. Saya udah lama nggak lihat Deden ya. Tuh, Nggak ada Facebook. lagi Deden ya. Hmm? Kirain ada Deden. Nggak ada dia. Di awal ada ya waktu itu ya. Nggak, tanya ada tadi deh. Oh gitu. Apakah Ya. Oke, saya screenshot dulu ya, sebentar.